Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait option pajak daerah. Option pajak daerah berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Di dalam undang-undang tersebut ada 3 jenis pajak yang dikenakan option. Yang pertama adalah option pajak kendaraan bermotor, di mana option ini dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada option BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, yang dikenakan oleh kabupaten kota juga atas pokok BPNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah option pajak MBLB, di mana dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan option ini, memperhatikan beban wajib pajak dan bagaimana dalam pelaksanaannya tarif maksimal pajak induk diturunkan terlebih dahulu untuk mengakomodir tarif option tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPD Pasal 191 Ayat 1 bahwasanya pajak PKB, BPNKB, pajak MBLB, dan option MBL PKB, option BPNKB, option pajak MBLB berlaku sejak 5 Januari 2025. Tujuan implementasi option pajak daerah yang pertama mempercepat penerimaan bagian kabupaten kota atas PKB dan BPNKB yang selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik tergantung provinsi masing-masing. Yang kedua, memperkuat sumber penerimaan kabupaten kota. Yang ketiga, memperbaiki postur APBD kabupaten kota dan penurunan belanja mandatori bagi provinsi, di mana bagian penerimaan PKB dan BPNKB kabupaten kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi PAD atau pendapatan asli daerah. Yang kedua, PKB BPNKB diterima provinsi secara neto. Tujuan yang keempat yaitu sebagai sumber penerimaan baru bagi provinsi atas pajak MBLB, di mana digunakan untuk mendanai kewenangan di bidang pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian penambangan MBLB di kabupaten kota. Yang terakhir adalah meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten kota, meningkatkan peran kabupaten kota dalam pemungutan PKB dan BPNKB, serta peran provinsi dalam pemungutan pajak MBLB. Option PKB dan option BPNKB, pemungutannya dipungut bersamaan dengan pemungutan PKB dan BPNKB. Dasar pengenaannya adalah besaran PKB dan BPNKB terutang, bukan atas nilai jual kendaraan bermotor. Sedangkan tarifnya adalah 66% atas pajak terutangnya. Selanjutnya, option pajak MBLB, pemungutannya dipungut bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB. Dasar pengenaan adalah besaran pajak MBLB terutang, bukan nilai jual hasil pengambilan MBLB. Dengan tarif adalah 25% atas pajak terutang. Pengaturan material PKB dan option PKB, di mana opsi PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pengecualiannya adalah kereta api, kendaraan bermotor semata-mata untuk hankam, kendaraan bermotor kedutaan konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, lembaga perwakilan internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dalam Perda. Dasar pengenaannya adalah hasil perkalian nilai jual kendaraan bermotor NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarifnya adalah bagaimana di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ya, maksimalnya 1,2%. Yang sebelumnya di Undang-Undang 28 adalah maksimal 2%. Sedangkan untuk progresif maksimal adalah 6%, yang sebelumnya adalah 10%. Saat terutang dan wilayah pemungutan, di mana saat terutang PKB pada saat terjadinya kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Selanjutnya, untuk option PKB, pengenaan dikenakan atas pajak terutang dari PKB
Dasar pengenaan adalah PKB terutang, tarifnya sebesar 66% saat terutang pada saat terutangnya PKB, dan wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Berikutnya adalah pengaturan material BPNKB dan option BPNKB. Objek BPNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Pengecualiannya adalah kereta api, kendaraan bermotor semata-mata untuk hankam, kendaraan bermotor kedutaan konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, lembaga perwakilan internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dalam Perda. Dasar pengenaan adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur. Tarifnya adalah maksimal 12% yang pada Undang-Undang 28/2009 sebelumnya adalah maksimal 20%. Hal ini dalam rangka mengakomodir adanya option untuk BPNKB. Saat terutang dan wilayah pemungutan, saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor dan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Option BPNKB, dasar pengenaannya dikenakan atas pajak terutang dari BPNKB di mana dasar tersebut adalah BPNKB terutang. Tarifnya adalah sebesar 66% atas pajak terutang. Saat terutangnya adalah pada saat terutangnya BPNKB. Dan wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Kita coba ilustrasi untuk perhitungan PKB dan BPN dan option PKB. Sebuah kendaraan bermotor memiliki nilai jual kendaraan bermotor sebesar 200 juta dengan bobot 1. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama wajib pajak. Tarif PKB semula berdasarkan Undang-Undang 28 yaitu 1,8%. Hal ini tidak maksimal karena maksimalnya adalah 2%. Sehingga beban wajib pajak semula sebesar 200 juta dikalikan 1,8% tarifnya, maka hasilnya adalah 3,6 juta untuk pajak terutangnya. Pasca Undang-Undang 1 tahun 2022, ditetapkan terdapat dua skenario tarif PKB, yaitu dengan menjaga beban wajib pajak relatif tetap, maka diterapkan tarif 1,1%, atau dengan peningkatan tarif efektif, di mana menggunakan tarif maksimal untuk pajak kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang adalah 1,2%. Kita lihat beban wajib pajak. Untuk beban wajib pajak relatif tetap, di mana penggunaan tarif PKB terutang adalah 1,1%. Kita lihat hasilnya seperti apa. 1,1% kalikan 200 juta adalah 2,2 juta. Ini yang akan masuk ke rekening provinsi sebagai pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk option PKB-nya adalah 66% kalikan pajak terutang yaitu 2,2 juta sehingga hasilnya adalah 1,45 juta yang merupakan option PKB dan masuk ke rekening kabupaten kota sesuai dengan regidennya. Beban wajib pajak total dari PKB dan option adalah 2,2 ditambah 1,45 juta, maka 3,65 juta. Beban relatif setara dengan beban saat menggunakan tarif dengan Undang-Undang PDRD di mana adalah 3,6 juta. Selanjutnya, jika menggunakan tarif maksimal di Undang-Undang, ya, peningkatan tarif efektif, PKB terutangnya adalah 1,2% kalikan 200 juta. Maka hasilnya adalah 2,4 juta yang merupakan pajak PKB masuk ke rekening Pemda provinsi yang bersangkutan. Option PKB-nya adalah 66% kalikan pajak terutang yaitu 2,4 juta, maka hasilnya adalah 1,58 juta. Yang ini akan masuk ke kabupaten kota sesuai dengan regiden atau terdaftar. Maka beban wajib pajak kita totalkan antara PKB dan option PKB terutangnya. Jumlahnya adalah 2,4 juta ditambah 1,5 juta, hasilnya 3,98 juta. Beban wajib pajak lebih tinggi dari pajak sebelumnya karena sebelumnya Pemda tidak menerapkan tarif maksimal sesuai dengan undang-undang. Administrasi perpajakan, pembayaran PKB dan option PKB dilakukan secara bersamaan di Samsat. Adapun bank tempat pembayaran melakukan split payment ya ke rekening provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya kita lihat terkait penetapan dan pembayaran option PKB dan option BPNKB. Option ini merupakan jenis pajak
kabupaten kota yang official assessment yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pemungutan berdasarkan atas nama, NIK, alamat pemiliknya, sehingga tidak akan salah untuk pembagian option. Ya, sesuaikan dengan nama, NIK, dan alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten kota. Penetapan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD option PKB atau SKPD option BNKB ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan dalam SKPD PKB atau SKPD BPNKB. Berdasarkan proses samsat, SKKP atau surat ketetapan kewajiban pembayaran berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah. Selanjutnya, dari segi pembayaran, wajib pajak option PKB dan option BPNKB membayar pajak terutang menggunakan surat setoran pajak daerah berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perpres Samsat, TBPKB atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran berfungsi sebagai surat setoran pajak daerah. Kita lihat penyetoran option PKB dan option BPNKB yang merupakan official assessment. Yang pertama, penetapan option PKB, BPNKB terutang dalam bentuk SKPD atau SKKP, PKB atau BPNKB. Selanjutnya, pembayaran option PKB, BPNKB terutang tersebut oleh wajib pajak kepada bank. Selanjutnya, bank akan melakukan split, ya, di mana penyetoran pertama PKB dan atau BPNKB masuk ke RKUD provinsi. Penyetoran yang kedua untuk biaya administrasi STNK dan atau TNKB sebagai BNPB masuk ke rekening kas umum negara. Yang ketiga, penyetoran SWDKLJ atau dalam hal ini ke rekening jasa raharja. Dan terakhir adalah penyetoran option PKB dan atau BPNKB ke RKUD Kabupaten Kota sesuai dengan regiden. Bagaimana dengan penagihan dan pengembalian kelebihan option PKB dan option BPNKB? Penagihan Gubernur akan melakukan penagihan option PKB BPNKB bersamaan dengan penagihan PKB BPNKB beserta sanksi administratifnya. Sesuai dengan gambar yang sebelah kiri di mana Gubernur nomor 1 melakukan penagihan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran PKB dan option PKB atau BPNKB dan option BPNKB. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan penagihan pajak daerah. Selanjutnya, wajib pajak akan menyetorkan atas penagihan yang dilakukan oleh gubernur tersebut. Selanjutnya, gubernur akan menyetorkan bagian option PKB dan atau BPNKB atas penagihan yang dilakukan oleh gubernur ke RKUD Kabupaten Kota. Bagaimana dengan kalau terjadi kelebihan pembayaran atau nanti akan melakukan pengembalian kelebihan tersebut? Wajib pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB BPNKB kepada gubernur untuk kemudian diperhitungkan pengembalian kelebihan option PKB BPNKB. Yang pertama, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan atau BPNKB tersebut memperhitungkan optionnya. Selanjutnya, gubernur akan melakukan verifikasi sesuai ketentuan pengembalian pajak daerah. Maka keluarlah SKPDLB PKB BPNKB, ya, di mana salinannya, ya, akan disampaikan kepada bupati, ya, diserahkan paling lambat 3 hari kerja. Dan yang pertama tadi SKPDLB-nya disampaikan ke gubernur melakukan pengembalian kelebihan PKB beserta optionnya dan atau BPNKB beserta optionnya maka maksimal 2 bulan setelah SKPDLB terbit. Pengaturan material pajak MBLB dan option pajak MBLB. Option pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam, batu atau halit, grafit, ya. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualiannya adalah pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, dan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan perda. Dasar pengenaan adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB, di mana tarifnya sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 adalah maksimal 20%. Sedangkan
Undang-Undang 28 atau sebelumnya maksimal 25%. Tarif maksimal turun dibandingkan undang-undang sebelumnya untuk mengakomodir adanya option. Saat terutang adalah saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang, sedangkan wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat pengambilan MBLB tersebut. Option pajak MBLB pengenaannya dikenakan atas pajak terutang dari pajak MBLB. Dasar pengenaan adalah pajak MBLB terutang besarnya 25% atas pajak terutang. Saat terutangnya adalah saat terutangnya pajak MBLB dan wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat pengambilan MBLB. Kita lihat ilustrasi untuk perhitungan pajak MBLB dan option pajak MBLB-nya. Wajib pajak A melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten X di Provinsi YS. Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebesar 100 juta. Tarif pajak MBLB dalam Perda Kabupaten X tersebut berdasarkan Undang-Undang 28 adalah 20%. Sehingga beban wajib pajak semula adalah 100 juta kalikan 20%. Sehingga pajak yang dibayarkan adalah 20 juta. Pasca Undang-Undang 1 ditetapkan, terdapat dua skenario tarif pajak, yaitu dengan menjaga beban wajib pajak maka diturunkan tarif dari maksimal sebelumnya 20% menjadi 16%, atau dengan tetap meningkatkan tarif efektif sebesar 20%. Maka pajak daerah terutangnya kita lihat untuk beban wajib pajak relatif tetap, maka pajak MBLB terutang adalah 16% kali 100 juta adalah 16 juta, itu akan masuk ke RKUD Kabupaten X. Sedangkan opsinya adalah 25% atas pajak terutang yaitu 16 juta sama dengan 4 juta masuk ke RKUD ke Provinsi S. Bebannya wajib pajak berapa totalnya? Yaitu 16 juta. Pajak MBLB terutang ditambah option 4 juta, maka total adalah 20 juta. Bebannya setara dengan beban saat menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang PDRD. Sedangkan untuk peningkatan tarif efektif, di mana pajak MBLB terutang 20% kali 100 juta adalah 20 juta yang akan masuk ke RKUD Kabupaten X. Sedangkan opsi pajak MBLB adalah 25% kali 20 juta, di mana hasilnya adalah 5 juta yang akan masuk ke Provinsi S. Beban wajib pajak berapa totalnya? 20 juta ditambah 5 juta yang ke provinsi sebagai option, maka totalnya adalah 25 juta. Beban wajib pajak lebih tinggi dari sebelumnya, di mana sebelumnya adalah sebesar 20 juta. Karena sebelumnya Pemda tidak menerapkan tarif maksimal dalam Undang-Undang PDRD. Pembayaran pajak MBLB dan option pajak MBLB dilakukan secara bersamaan. Adapun bank tempat pembayaran melakukan split payment ke RKUD Kabupaten dan Provinsi. Kita lihat terkait pelaporan pembayaran option MBLB, di mana wajib pajak akan melaporkan SPTPD-nya, surat pemberitahuan pajak daerah, karena ini merupakan self-assessment. Pajak MBLB termasuk di dalamnya adalah pelaporan option pajak MBLB-nya, kemudian daerah atau dalam ini bupati, ya itu disampaikan kepada bupati, dan pembayaran dilakukan oleh wajib pajak kepada bank penerima. Dalam hal ini bank persepsi daerah. Selanjutnya bank akan melakukan split payment, di mana pajak MBLB akan disampaikan ke RKUD Kabupaten Kota, sedangkan optionnya akan disampaikan ke RKUD Provinsi. Ini contoh SPTPD, ya, di mana ya nantinya ya sebelumnya belum mengakomodir option, nanti terdapat tempat untuk memasukkan ya optionnya, sehingga nanti jelas terlihat mana bagian pajak MBLB, mana bagian option pajak MBLB, sehingga nanti akan mempermudah dalam proses split payment. Penagihan untuk pajak MBLB yang belum dibayar langsung, maka Bupati Wali Kota dapat melakukan penagihan pajak terutang tersebut ya kepada wajib pajak. Penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan penagihan pajak daerah. Selanjutnya, wajib pajak akan menyetorkan atas penagihan yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Selanjutnya, Bupati akan menyetorkan bagian option pajak MBLB atas penagihan yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota paling lama 3 hari kerja ke RKUD Provinsi. Selanjutnya, untuk pengembalian kelebihan, wajib pajak akan melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB
termasuk perhitungan optionnya. Bupati akan mengeluarkan SKPD LB pajak MBLB, salilannya akan disampaikan ke gubernur, ya, dan nanti akan bersama-sama setelah gubernur mengeluarkan SKPD LB option pajak MBLB, akan sama-sama melakukan pengembalian ke wajib pajak maksimal 2 bulan setelah SKPD LB terbit ke wajib pajak. Ya. Di dalam proses option pajak daerah diperlukan sinergi pemungutan option, bagaimana sinergi tersebut dilakukan melalui pendanaan, sinergi pendataan bersama, sinergi penagihan bersama, rekonsiliasi penerimaan, dan sosialisasi bersama. Dalam rekonsiliasi, PKB, BPNKB, pajak, MBLB, dan optionnya sesuai dengan pasal 114 PP 35 tentang KUPDRD, yaitu ketentuan umum pajak daerah itu daerah, bahwasanya rekonsiliasi dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota, dan bank atas penerimaan PKB, BPNKB, dan pajak MBLB beserta optionnya dilakukan setiap triwulan. Rekonsiliasi paling sedikit membandingkan data SKPD atau SPTPD, kedua SSPD, ketiga rekening koran bank, dan keempat dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam proses simulasi pemungutan pajak option daerah tersebut, ya, baik pemerintah pusat maupun daerah diperlukan kolaborasinya. Pemerintah pusat melakukan penguatan dasar hukumnya, penyusunan sistem kemusyawaratan, sosialisasi kebijakan, dan koordinasi serta fasilitasi atau pendampingan. Sedangkan di daerah ada 4 kelompok utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait penguatan payung hukum, bagaimana menyiapkan perda PDRD, penyiapan perkada mengenai tata cara pemungutan dan sinergi option, dan bisa dilanjutkan melalui MOU atau PKS. Selanjutnya, koordinasi penyiapan dengan pihak terkait, di mana koordinasi antara provinsi, kabupaten, kota, termasuk untuk kesepakatan sinergi, koordinasi dengan kepolisian terkait option PKB dan option BPNKB, koordinasi dengan perbankan untuk menyiapkan sistem pembayaran atau penyetorannya untuk split payment. Yang ketiga adalah penyiapan dan peningkatan kualitas administrasi, di mana harus disiapkan kelembagaan atau organisasinya, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi ini titik kala penting, penyiapan juknis alur proses bisnis atau SOP, piloting atau simulasi sistem dan prosedur, dan poin keempat adalah terkait komunikasi publik, di mana ini sangat penting sekali bagaimana kita harus menyiapkan strategi komunikasi, sosialisasi kebijakan, prosedur option, dan penyiapan atas literasi kepada masyarakat. Demikian.